Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bab limit fungsi aljabar, menentukan limit fungsi aljabar bentuk tentu. Ya, bagian yang kedua, lanjutan dari bagian yang pertama. Ya, bagi yang belum melihat bagian pertama, saya persilakan untuk melihatnya terlebih dahulu. Ya, oke, kita lihat pembahasan dari limit fungsi aljabar bentuk tentu bagian kedua. Oke. Nah, di bagian pertama, untuk teladan yang pertama ini, oke, kita harus tahu sifatnya terlebih dahulu, ya. Jadi apabila kita punya limit dari suatu fungsi x, katakanlah menuju a, dari fungsi fx ditambah fungsi gx, katakanlah. Maka ini bisa kita uraikan menjadi limit x menuju a terhadap fungsi fx ditambah limit fungsi x menuju a terhadap fungsi gx. Demikian pula kalau seandainya dia dikurang, ya. Oke, sama aja. Nah, sekarang kita diberikan nilai limit fx untuk x mendekati 3 adalah 2. Maka pertanyaannya limit x menuju 3 dari fungsi ini adalah, oke, ini kita uraikan dulu menggunakan sifat ini, jadi sama dengan limit x menuju 3 dari x kuadrat plus 1 dikurang limit x menuju 3 dari angka 2 dikali fx, gitu ya. Nah, ada lagi sifat sebelum kita lanjutkan, limit x menuju a dari konstanta dikali fungsi fx, gitu ya. Nah, ini konstanta ini bisa kita keluarkan dari limit, jadi dikali x menuju a dari fungsi fx. Nah, gitu ya. Jadi ini bisa kita lakukan sifat yang kedua ini. Kalau yang limit x menuju 3 dari x kuadrat tambah 1 bisa langsung kita substitusikan angka 3. Jadi 3 kuadrat plus 1. Ini duanya kita keluarkan jadi 2 dikali limit x menuju 3 dari fungsi fx. Maka akan kita peroleh ini 9 plus 1 dikurang 2 kali limit fx-nya sudah diketahui sama dengan 2. Maka dapatlah jawabannya 10 dikurang 4 sama dengan 6. Oke, ya, kita pilih opsi D. Oke, kita lanjutkan ke teladan berikut. Oke, kita punya informasi dua fungsi fx dan gx. Ya, limit x menuju a dari fungsi fx ini diketahui sama dengan 3. Sementara limit x menuju a dari fungsi gx sama dengan min 4. Pertanyaannya adalah limit dari akar pangkat 3 5fx min 3 3gx. Oke. Kita lihat lagi tambahan sifat dari limit bentuk tentu ini. Jadi apabila limit x menuju katakanlah a terhadap fungsi dari akar, ya, akar katakanlah akar n lah, ya, dari fx ini sifatnya bisa menjadi akar dari n terhadap limit x menuju a dari fungsi fx, gitu ya. Asalkan ini bisa terdefinisi untuk akar dari n ini. Nah, jadi soal ini bisa kita terapkan sifat ini menjadi akar pangkat 3 dari limit x menuju a ada 5 fx min 3 gx. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan sifat yang soal teladan sebelumnya, ya, pengurangan. Jadi akar pangkat 3 limit x menuju a dari 5fx dikurang limit x menuju a dari fungsi 3gx. Nah, kemudian kita lakukan lagi sifat yang kedua dari soal sebelumnya. Jadi kalau ada konstanta bisa kita keluarkan. Jadi akar 3 dari 5 dikali limit x menuju a fx, ya, dikurang, nah 3-nya bisa kita keluarkan juga, 3 dikali limit x menuju a terhadap fungsi gx. Nah,
diakarin semuanya ya. Oke. Nah, di sini kita diberikan informasi limit fx untuk x mendekati a sama dengan 3. Maka dapatlah 5 dikali 3 dikurang 3 dikali limit x mendekati a untuk gx sama dengan min 4. Oke, maka dapatlah jawabannya adalah akar 3 dari 15. Min ketemu min jadi plus ya, min dikali min jadilah di sini plus 12. Maka kita peroleh akar pangkat 3 dari 27 ya, sama dengan 3 ya, maka kita pilih opsi C. Oke, kita lanjutkan untuk teladan berikut. Oke, saya pinjam di sini soal SIMAK UI tahun 2011 ya. Nah, di sini informasinya ada 2 ya, limit fx dikurang 3gx dan limit 3fx tambah gx. Oke, informasi yang pertama yang ini, kalau kita gunakan sifat-sifat yang tadi kita bahas, ini jadi limit x menuju a dari fx dikurang 3 kali limit x menuju a dari gx sama dengan 2. Nah, ini informasi yang pertama. Nah, informasi yang kedua, apabila kita gunakan sifat-sifat yang tadi juga, maka akan kita peroleh bentuk sederhananya jadi 3 kali limit x menuju a dari fungsi fx ditambah limit x menuju a dari fungsi gx ini sama dengan 1, gitu ya. Nah, apabila kita umpamakan biar nggak terlalu panjang ya penulisannya, jadi kita misal bahwa limit x menuju a dari fungsi fx ini katakanlah p, kemudian limit x menuju a dari fungsi gx ini katakanlah q. Maka informasi persamaan pertama ini bisa kita persingkat jadi p min 3q sama dengan 2. Yang kedua kita punya 3p plus q sama dengan 1, gitu ya. Nah, akan kita cari berapa nilai p dan q-nya dengan cara eliminasi substitusi, gitu ya. Oke, kita samakan penyebutnya, kita samakan koefisiennya. Atas kali 3 bawah kali 1, maka akan kita peroleh 3p min 9q sama dengan 6. 3p plus q sama dengan 1. Kita eliminasi, kita kurang, maka dapatlah min 10q sama dengan 5. Maka dapatlah q-nya sama dengan min 1/2 ya, 5 per min 10. Nah, dapatlah q-nya min setengah. Nah, kalau q-nya min setengah, berapa nilai p-nya? Kita minta bantuan persamaan yang pertama tadi, p ya min 3q, q-nya min setengah sama dengan 2. Berarti p tambah 3/2 sama dengan 2, maka dapatlah p-nya 2 dikurang 3/2 atau 1/2. Gitu ya. Oke, maka dapatlah limit fx-nya setengah, limit gx-nya min setengah. Pertanyaannya adalah limit x menuju a dari fungsi fx dikali gx. Nah, ini bisa diuraikan jadi limit x menuju a dari fungsi fx dikali limit x menuju a dari fungsi gx. Nah, ini adalah p, limit gx sama dengan q. Maka pertanyaannya p kali q, p-nya setengah, q-nya min setengah. Maka dapatlah jawabannya min 1/4. Ya, maka kita pilih opsi P. Oke, demikianlah ya pembahasan bagian teladan ini. Ya, lanjutkan, nantikan video pembahasan matematika berikutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.